Selamat pagi anak-anakku kelas 8B. Mari kita persiapkan hati untuk devosi. Sebelumnya Ibu pimpin dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, selamat pagi. Terima kasih untuk hari yang baru. Kembali Tuhan izinkan kami untuk menikmatinya. Tuhan berkati kami Tuhan untuk menerima berkat firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan devosi. Kita akan mendengarkan satu lagu dari judulnya Hatiku Percaya. Sambil mendengarkan lagunya, kita saat teduh sejenak ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Oke, mari kita baca firman Tuhan kita pagi ini di Ibrani 11 ayat 1 sampai ke 3 ya. Kita baca bersama-sama ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, firman Tuhan pagi ini berjudul berjalan dengan iman ya. Mungkin kalau kita sering pernah dengar apa sih maksudnya iman? Nah, di Ibrani pasal 11 ayat 1 sudah tadi jelaskan ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti iman itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tetapi yang kita rasakan dan kita percayai untuk kita ikuti, itu namanya iman ya. Nah, coba kita lihat di sini ada video yang Ibu mau minta kalian coba lihat sebentar ya. Coba lihat video ini.
Oke ya. Nah, dari video singkat tadi kita bisa lihat ya bahwa ada seorang laki-laki yang meminta tolong kepada Tuhan di saat dimana dia akan jatuh ke jurang, dan dia lihat di jurang itu tidak terlihatan jalannya gitu ya, tidak nampak jalan apapun, tangga pun tidak ada, dasarnya pun tak terlihat, sama seperti apa kita ya biasanya kalau ada dalam masalah kita bingung, tidak ada jalan keluar, sama seperti anak muda ini meminta tolong kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan mengatakan dan membuka pintu untuk, ya sudah, percayalah sama aku, lompatlah. Sering ya kita seperti anak muda tadi, Tuhan saya tahu keadaan saya, gak mungkin saya melakukan yang Tuhan bilang tadi, masa melompat sih, jalan keluarnya aja gak nampak gitu kan. Nah, coba kita bisa lihat dari video ini ya tentang iman, berarti Tuhan minta percaya sama Tuhan ya. Berarti iman yang benar adalah iman yang dilakukan dengan benar. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya iman dengan benar? Ya, iman yang dilakukan dengan dasar yang benar adalah ketika kita memiliki pengharapan percaya kepada kebenaran itu sendiri. Nah, kebenaran itu apa ya? Pasti yang pertama adalah kebenaran tentang firman Tuhan ya. Dikatakan Efesus pasal 6 ayat 14b, firman yang seperti apa? Firman Tuhanlah, yaitu kebenaran itu sendiri. Ketika kita bisa mendengar suara Tuhan melalui setiap jawaban Tuhan yang berikan, boleh melalui situasi, boleh melalui suasana atau kondisi atau orang-orang terdekat, Tuhan memberikan firman Tuhan itu kepada hati kita. Ketika kita bisa kembali lagi melandaskan kepercayaan itu adalah kepada Kristus Yesus dan membaca firman Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kebenaran itu melalui pembacaan firman Tuhan ya. Yang kedua, janji Tuhan. Nah, kalau kita tahu mengenai janji Tuhan, di mana Bu saya tahu janji Tuhan? Ya mana? Ya di firman Tuhan. Makanya kita bisa lihat di Mazmur pasal 12 ayat 7, janji Tuhan itu adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Maksudnya berarti apa? Janji Tuhan itu benar-benar akan Tuhan tepati ketika kita bisa mengerti dan penuh percaya kepada Kristus Yesus, bahwa Allah itu adalah Allah yang memiliki janji yang murni yang tidak akan bisa dia ingkari gitu ya. Dan yang ketiga apa ya? Yaitu bertindak. Nah, iman tanpa tindakan berarti iman yang mati. Di Yakobus pasal 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, berarti ketika kita tahu iman itu tidak kita lakukan, maksudnya tidak dilakukan itu adalah dengan tindakan. Kita bisa percaya, kita mengerti, dan kita lakukan dalam keseharian kita bahwa kita tuh percaya. Contohnya gimana Bu? Contohnya misalkan ya, kalau kita mau dapat nilai bagus, kita mau lulus, atau kita dapat mencapai cita-cita, kita tidak mungkin hanya cuma berdoa saja tanpa melakukan apa-apa. Benar tidak ya kan? Jadi kalau kita mau cita-cita kita tercapai, pastinya adalah dengan berdoa. Nah, apa yang Tuhan mau? Jangan cuma berdoa saja, ya harus bertindak. Apa yang kita lakukan? Belajar sungguh-sungguh dan juga melakukan yang terbaik dan maksimal ya kan. Tidak mungkin nasi akan jadi nasi goreng kalau tidak dimasak, betul tidak? Nah, sama loh, seperti itu perumpamaannya ya. Jadi iman itu berarti 100% percaya kepada apa? Percaya kepada janji Tuhan, bahwa setiap janji Tuhan itu akan ditepati oleh Allah itu sendiri. Gimana Bu saya tahu janji Tuhan? Bacalah firman Tuhan. Banyak Tuhan sudah berjanji untuk kita. Salah satunya Tuhan pasti menyertai hidup kita. Tuhan akan memberikan hari depan dan masa depan yang penuh harapan. Ya, itu adalah janji-janji Tuhan yang kita akan terima ketika kita percaya. Oke, nah kita akan menuliskan refleksinya 2 pertanyaan saja. Yang pertama, sudahkah kita percaya dengan janji Tuhan?
Apa jawabannya? Yang kedua, tindakan nyata yang bisa kamu lakukan ketika kamu tuh percaya kepada janji Tuhan sebagai bukti menghidupi iman kepada Kristus. Nah, tindakan apa ya yang menunjukkan bahwa kamu tuh benar-benar beriman kepada Tuhan? Oke, silakan berefleksi. Demikian firman Tuhan. Biarlah apa yang kita dengarkan pagi ini mengingatkan bahwa teruslah memiliki iman kepada Kristus, bahwa iman itu tidak menyia-nyiakan kita. Pengharapan itu ada. Iman di dalam Kristus Yesus adalah iman yang membuat kita berpengharapan dan kita bisa menikmati kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini kami boleh mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Kembali mengingatkan kami Tuhan untuk kami boleh beriman, memiliki kepercayaan, dan juga menaruh harapan kami kepada Kristus saja. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kepada kami janji-janji Tuhan. Dan kami boleh melihat bahwa janji-janji-Mu telah nyata kami rasakan hingga saat ini. Dan kami juga berdoa, biarlah Tuhan boleh memberikan jalan keluar bagi setiap apa menjadi permasalahan setiap kami, karena kami tahu ya Bapa, di dalam situasi apapun seperti kondisi sekarang, Tuhan masih ada untuk kami dan Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Ajari kami terus untuk memiliki iman kepadamu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan ketika kami lupa, ampuni kami Tuhan ketika kami menjauh daripadamu. Kami serahkan waktu selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, demikian firman Tuhan. Selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua.